kabar nih di sore hari ini? Senang sekali rasanya saya Titin Jene akan menemani sobat muda di mana saja kalian berada. Tentunya dalam acara kesayangan kita Live Day Sinjo. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari anak-anak dari teman-teman OMK Santo Yosef Odekore yang menjadikan sebagai wadah atau tempat untuk anak muda berdiskusi ya. Kita bisa sharing together, kita bisa sharing apa saja tentunya masalah-masalah yang terjadi belakangan ini. Nah, sobat muda, untuk sore hari ini ya, seperti yang sobat muda sudah tahu di flyer kita, flyer OMK Santo Yosef Odekore, hari ini kita akan membahas tentang tema kunci gerakan literasi dari komunitas, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi apa saja sih kiat-kiat dari komunitas literasi ini untuk menanggapi masalah literasi yang terjadi di Kabupaten Ember khususnya. Nah, sobat muda, di sore hari ini kita sudah kedatangan ya di studio mini Sinjo. Wah, asik ya studio mini. Asik nih, anak-anak OMK Santo Yosef Odekore sudah punya studio sendiri. Wah, jadi jangan kalah ya sama OMK-OMK yang lainnya. Kalian juga harus lebih semangat lagi ya, biar kita bisa menjadi generasi muda yang bukan saja bangga terhadap negara, tetapi juga membanggakan gereja pastinya. Nah, di sore hari ini narasumber kita itu ada founder dari Taman Baca Anak Merdeka. Pasti untuk teman-teman yang tidak asing lagi ya sama founder dari Taman Baca Anak Merdeka ini, pasti kalian sudah tahu ya. Tapi untuk teman-teman yang kepo, yang belum tahu siapa sih foundernya, kita langsung saja undang narasumber kita yang paling kece. Silakan kakak. Oke, ini dia. Nanti kakak founder ini langsung memperkenalkan diri ya. Kita give applause dulu dong untuk teman-teman yang ada di studio. Give applause dulu untuk kakak founder kita dari Taman Baca Anak Merdeka. Selamat sore kakak. Ya, selamat sore. Iya, apa kabar nih? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Ya, dilihat dari mukanya cerah sekali di sore hari ini. Memang bahagia ya karena diundang langsung anak Sinjo. Luar biasa. Nah, kakak boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu pada sobat muda yang sekarang sedang nonton live OMK Sinjo. Mungkin ada beberapa ya yang belum mengenal. Kakak bisa menceritakan sedikit mungkin latar belakang pendidikan kakak dan bagaimana kakak mempunyai misi sampai kakak harus mendirikannya dengan beberapa teman, mendirikan Taman Baca Komunitas Anak Merdeka ini. Silakan kak. Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mario Kesi Raja. Saya asal dari Odekore juga. Saya mendirikan Taman Baca Anak Merdeka tahun 2018. Jadi baru 3 tahun berjalan. Saya kuliah di Bengkulu, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selain menjadi pendiri Taman Baca Anak Merdeka, saya juga bersama teman-teman pengelola Taman Baca Kabupaten Ende mendirikan satu forum, yaitu Forum Giat Literasi Kabupaten Ende. Kebetulan saya dipercayakan sebagai ketuanya. Jadi forum ini terdiri atas berbagai pengelola taman baca, mulai dari Nangpanda sampai ke Uluwaru. Dan Nangpanda sampai Uluwaru kita bekerjasama bersinergi untuk mengembangkan minat baca masyarakat Kabupaten Ende. Wah, berarti memang jangkauannya sudah luas ya kakak ya. Tadi saya pikirnya hanya dalam kota saja, padahal sudah di luar kota juga ya. Luar biasa nih semangatnya dari teman-teman komunitas Taman Baca Anak ya kak ya. Oke, untuk sahabat muda yang ada di rumah, buat kalian yang mau sharing together bersama-sama dengan kita di sore hari ini, kalian bisa meninggalkan komentar-komentar cantik kalian ya. Asik ya, komentar cantik di box live Facebooknya Sinjo. Kalian bisa cerita apa saja, kalian bisa tanya apa saja, dan bakalan langsung dijawab oleh narasumber kita. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya, kita langsung saja mengupas tuntas tentang tema kita di sore hari ini, tentang kunci dari komunitas literasi, bagaimana caranya untuk mereka mengembangkan komunitas mereka di tengah pandemi seperti ini. Kak Mario, saya mau tahu dong, Kak Mario bisa ceritakan tentang latar belakang atau motivasi dari Kak Mario dan teman-teman sampai mendirikan komunitas Taman Baca Anak Merdeka itu. Oke, baik, terima kasih. Sedikit bercerita,
pertama kenapa saya membuka taman baca, karena ketika saya kuliah waktu itu di Bengkulu di tahun 2016 kami KKN di salah satu kabupaten. Saya sering bergaul dengan anak-anak situ. Kebetulan tempat saya KKN itu di dekat pasar. Saya bergaul dengan anak kecil situ dan ada beberapa anak yang kelas 5, kelas 6 itu belum bisa membaca saat itu. Jadi saya berpikir, wah ini di Bengkulu seperti ini, bagaimana juga di ND pasti tidak jauh berbeda karena sama-sama tempat saya waktu itu kurang lebih keadaannya seperti ini. Lalu karena saya hobi membaca, suka membaca sejak SMA, saya suka membaca. Lalu ketika SMA karena sekolah kami itu mempunyai perpustakaan yang cukup memadai, fasilitasnya cukup lengkap. Lalu ketika kuliah saya mendapatkan beasiswa dan kami mendapatkan uang saku dan uang buku. Jadi uang buku itu benar-benar saya gunakan untuk membeli buku-buku bacaan selain modul-modul kuliah. Karena selain modul kuliah ada uang-uang lebih itu saya gunakan untuk membeli buku. Jadi setiap bulan pasti saya ke Gramedia untuk membeli buku. Nah, ketika saya selesai wisuda, buku saya cukup banyak. Dan saya pikir ini mau saya apakan buku ini? Begini banyak, kalau saya jual murah rugi, kalau kirim ke ND mahal ongkirnya waktu itu. Ongkirnya. Dan saya cari di YouTube apa yang harus saya buat nih. Saya kan sama seperti teman-teman yang baru selesai kuliah. Setelah kuliah apa yang harus saya buat? Pulang ND. Iya, masih bingung ya kayak kira-kira apa nih? Saya mau kerja di mana nih? Saya mau buat apa nih? Masih mencari-cari. Jadi kita harus buat apa nih habis kuliah? Di ND saya buat apa? Nah, saya cari di YouTube dan saya temukan yang namanya Taman Bacaan Pelangi. Kalau teman-teman pernah dengar Taman Bacaan Pelangi di ND ada sekitar 50 di sekolah-sekolah. Ketika itu saya melihat founder Taman Bacaan Pelangi, saya berpikir ini orang Jawa kok datang ke ND buka bantu orang ND di sini. Betul. Terus saya ada teman-teman yang kuliah jauh-jauh, terus buat apa ke ND? Hanya untuk diri masing-masing. Gitu. Jadi bukan sukses bahwa lain orang Jawa seperti itu, tapi bagaimana orang dari daerah lain mau datang membantu kita, kenapa kita sendiri tidak? Sementara waktu itu teman-teman kita cukup banyak yang berkuliah dan paling tidak kita berkontribusi sedikit dari yang kita punya untuk kabupaten ini. Wah, berarti luar biasa sekali Kakak ya. Soalnya untuk menumbuhkan kesadaran itu menurut saya sih setengah mati Kak ya. Apalagi di kalangan anak-anak dan remaja saat ini, untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan cinta kepada daerah mereka itu tuh kayak kita mesti ngomongnya ulang-ulang seperti itu. Tapi memang Kakak tuh sudah punya jiwa volunteer ya, punya jiwa relawan lah. Ini sudah menyisihkan uang sakunya teman-teman. Nah, coba saya bertanya balik lagi dulu, waktu Sobat Muda sementara mengenyam pendidikan di bangku kuliah, kira-kira uang sakunya Sobat Muda tuh Sobat Muda gunakan untuk apa saja nih? Wah, ini luar biasa sekali ya Kak Mario, benar-benar menginspirasi kita di sore hari ini. Nah, Kak Mario, berkaitan dengan model kegiatan ya yang berlangsung di Taman Baca Anak Merdeka itu sendiri, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kira-kira model kegiatan yang dilakukan itu seperti apa? Apakah masih face to face dengan anak-anak komunitasnya atau mungkin mobilisasinya lewat media sosial seperti itu? Baik, kita mix ya, kita campur, ada tatap muka, ada juga secara online. Memang karena COVID ini kita terbatas sekali, bahwa bukan hanya kami di sekolah juga seperti itu. Jadi hal-hal yang kami lakukan, hal yang paling penting itu proaktif mendekati orang tua, karena dengan pandemi ini yang paling banyak anak-anak menghabiskan waktu itu bersama orang tua. Jadi kita proaktif mendekati orang tua bahwa ayo ciptakan lingkungan membaca di dalam rumah. Kalau butuh buku yang bagus kami siap. Kalau butuh buku-buku yang bacaan yang bagus yang layak anak, kami siap membantu. Sistemnya seperti apa? Apakah kami antar atau boleh juga mau datang pinjam di Taman Baca, silakan. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang tatap muka langsung dengan jumlah yang kita batasi, dan tetap ada protokol kesehatan. Iya, betul. Tadi Kakak sempat singgung ya, katanya mendekati orang tua. Nah, kira-kira bagaimana nih respon dari orang tua? Apalagi kan ini
memang sih saat ini kan kita di bangku sekolah baik itu SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi kan untuk tatap muka langsung kegiatan belajar mengajarnya dibatasi tuh. Nah biasanya orang tua juga manfaatkan kesempatan itu mungkin untuk manfaatkan bukan tenaga anak ya, tapi namanya orang tua ya. Maksudnya minta bantuan anak lebih banyak untuk mungkin membantu orang tua. Nah ketika komunitas ini masuk kemudian mendekati orang tua, kira-kira tanggapan mereka seperti apa kakak? Apakah ada yang langsung menerima atau ada yang masih memberi alasan wah anak kami harus ini harus itu seperti itu? Ya, sejauh ini memang tanggapan dari orang tua positif karena memang niat kita baik. Dan seperti apapun kesibukan orang tua, pasti mereka akan meluangkan waktu untuk anak mereka dan situ kita masuk. Kita atur waktu mau bisanya kapan, kita sama-sama. Jadi kita tidak memaksakan harus jam begini sampai jam begini. Bapak tidak bisa. Kita sesuaikan dengan waktu dan kesiapan orang tua seperti itu. Berarti memang harus ada kesepakatan dulu ya Kak ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi juga dari teman-teman komunitas dan juga orang tua, dan terlebih penting anak-anak ya yang menjadi sasaran atau khalayak dari teman-teman komunitas itu sendiri. Nah buat teman-teman yang ada di rumah, kalian langsung saja menulis di kolom komentar ya di live Facebook kita, kalian bisa bertanya apa saja. Oke? Dan ada beberapa juga hal-hal menarik yang akan kita bahas juga dengan Kak Mario. Tapi saya mau ngecek dulu semangat teman-teman semua yang ada di studio saja lah. Kalau yang di rumah setengah batin saya menyapa. Teman-teman di studio bagaimana semangatnya? Masih ya? Oke, mantap. Nanti juga akan ada perform ya dari teman-teman OMK dengan suara-suara emasnya. Nanti siapa? Kasih akan teman-teman tahu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kak Mario, untuk mendirikan suatu komunitas pastinya tidak mudah ya Kak ya. Tidak mudah, kita harus punya misi yang sama, kita harus punya tujuan yang sama. Nah, bagaimana Kak Mario sebagai founder mengajak teman-teman komunitas itu untuk mereka mereka selalu siap begitu, mereka selalu survive, mereka bisa bertahan. Mungkin kan teman-teman pasti dari latar belakang yang berbeda-beda, pasti teman-teman ada yang sudah bekerja atau mungkin ada yang masih sekolah seperti itu. Bagaimana cara Kak Mario untuk mengajak teman-teman komunitas supaya mereka terus aktif seperti itu, apalagi di tengah pandemi seperti ini Kak? Ya baik. Nah jadi di Taman Bacaan Merdeka sendiri, kami itu bukan selain perpustakaan, itu juga merupakan basecamp tempat kumpul kita untuk bisa berdiskusi. Teman-teman punya kemampuan apa saja, kita bisa sama-sama mengembangkan di situ, diskusi, lalu kita bercerita mau buat kegiatan apa, mau buat event apa. Jadi selama ini memang kita berkumpul di Taman Bacaan Merdeka. Lalu kita bangun satu sistem yang namanya volunteer, relawan. Jadi kita tidak memaksa, tidak ada paksaan bahwa teman-teman harus ikut ini, kalau mau gabung seperti tidak. Jadi kita bangun satu kondisi, satu lingkungan di mana teman-teman itu nyaman. Teman-teman itu nyaman bersama kita, jadi tidak ada yang seperti organisasi-organisasi yang begitu ketat, tapi nyaman bahwa ini kamu punya rumah, kita sama-sama berbuat untuk TD, sama-sama berbuat untuk kita pun kampung. Jadi kita bangun kondisi itu, ketika teman-teman nyaman, semakin lama mereka nyaman, kita buat kegiatan. Nah dari kegiatan itu teman-teman akan suka. Awalnya tuh orang kita buat apa di sini, tapi ketika ada kekuatan, ada kegiatan, kita beri mereka kepercayaan untuk melakukan sesuatu, lalu ternyata saya bisa. Setelah itu dia mulai nyaman, lalu akhirnya menjadi jatuh cinta. Jadi mulai dari jatuh hati ya. Jatuh cinta. Jadi pendekatan dulu, kita buat nyaman, lalu jatuh cinta. Nah setelah teman-teman yang bergabung itu jatuh cinta, susah sudah untuk meninggalkan. Oke, betul sekali. Nah, sobat muda yang ada di rumah, cara kita untuk meningkatkan literasi ya, literasi kepada anak-anak di usia dini lah dikatakan seperti itu, dengan cara yang seperti sudah kami katakan tadi. Salah satunya adalah harus bagaimana caranya kita meningkatkan semangat anak-anak. Ya, sebagaimana caranya supaya mereka bisa jatuh cinta, bagaimana mereka bisa jatuh hati namanya ya, jatuh hati dengan literasi ini. Karena literasi ini bukan saja membaca, tetapi bagaimana dari apa yang sudah mereka baca itu dapat mereka pahami dan mungkin dapat mereka tuangkan dalam bentuk tulisan ya Kak Mario ya. Kalau di Taman Bacaan Merdeka sendiri bagaimana Kak sistemnya? Apakah hanya membaca saja atau setelah membaca mungkin anak-anak diminta untuk menulis seperti itu? Jadi sebenarnya
kita buat program, ada program membaca juga, ada program menulis juga. Jadi untuk program menulis juga ada. Nah, misalnya ini bukan hanya di Taman Bacaan Merdeka, tapi teman-teman dari taman bacaan lain juga mengadakan kegiatan itu, menulis. Nah, dari tulisan-tulisan ini kita pelatihan anak untuk menulis itu mulai dari bagaimana menulis yang berurutan, ide-ide mereka itu, lalu bahasa Indonesia yang baiknya seperti apa, karena memang terkadang masih kurang-kurang huruf. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan menulis itu, lalu kita upayakan untuk dibukukan, minimal dibuat mading, lalu sedang kita upayakan untuk mengirim ke majalah-majalah yang ada di ED seperti Kunang-Kunang. Gitu, tetap ada kegiatan menulis. Berarti memang sudah kakak tadi jelaskan kolaborasi juga ya dengan komunitas-komunitas lain seperti itu. Nah, mungkin kakak bisa ceritakan dong kolaborasinya seperti apa gitu. Sejauh ini memang dari setiap komunitas ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kelebihan dari satu komunitas